Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmaula. Saya dari mahasiswi CSHS Al-Jailani semester 5. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian KSPPS. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah itu merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan juga simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Nah, kalian tahu apa perbedaan antara bank dan koperasi syariah? Bedanya yaitu ada pada di investasi. Kenapa di investasi? Karena ketika di bank kita hanya menemukan pembiayaan dan juga simpanan. Tapi ketika di koperasi syariah kita menemukan tiga: pembiayaan, investasi, dan juga simpanan. Begitu. Tujuan utama dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui layanan keuangan syariah, baik itu berupa simpanan, pembiayaan maupun ziswap, dengan prinsip Islam untuk memberdayakan ekonomi umat, menciptakan keadilan dan membangun kemandirian, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dunia akhirat. Kemudian dasar hukum berdirinya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah yang telah mengimplikasi kewenangannya pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten atau kota di bidang perkoperasian. Kemudian izin usaha KSPPS juga ada di Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2019. Selanjutnya yaitu struktur organisasi KSPPS. Top manajemen pada KSPPS yaitu rapat anggota. Kenapa? Karena KSPPS itu menganut prinsip demokrasi ekonomi dan juga kekeluargaan. Makanya rapat anggota itu berada pada di kekuasaan tertinggi. Lalu di bawahnya rapat anggota ada Dewan Pengawas, Pengurus, lalu Dewan Pengawas Syariah. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa ada dua Dewan Pengawas dalam satu struktur? Karena tugas dari Dewan Pengawas itu hanya mengawasi operasionalnya secara umum. Tetapi Dewan Pengawas Syariah itu hanya mengawasi prinsip-prinsip Islamnya dan juga akad-akadnya saja. Kemudian pengurus itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Lalu di bawahnya lagi ada pengelola yang terdiri dari manajer, marketing, teller, customer service, OB, dan juga security. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan yang ada di KSPPS itu ada tiga. Yang pertama, penghimpunan dana atau vending, yaitu berupa jasa tabungan ataupun simpanan yang terikat maupun tidak terikat. Itu ada tiga. Yang pertama, simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan sukarela. Kalau simpanan pokok itu modal setoran awal ya. Kalau simpanan wajib itu setoran setiap bulannya. Kalau simpanan sukarela itu boleh kapan saja kita bisa menabung. Nah, kegiatan yang kedua yaitu pembiayaan atau penyaluran dana, yaitu dana yang dikumpulkan lalu disalurkan kepada yang lain. Itu transaksinya ada tiga. Yang pertama, transaksi untuk mendapatkan barang ataupun jasa atau bisa disebut juga dengan murobaha. Yang kedua, transaksi untuk mendapatkan jasa atau bisa disebut juga dengan ijaroh. Yang ketiga ada transaksi untuk mendapatkan kerjasama atau bisa disebut juga dengan musyarakah maupun mudoroba. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu ada pelayanan jasa. Itu ada tiga. Yang pertama ada hiwalah, alih utang piutang. Yang kedua ada rohan ataupun gadai. Dan yang ketiga ada pinjaman alqor, yaitu talangan tanpa bunga. Selanjutnya yaitu rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di mana itu dilakukan setiap tahunnya untuk melaporkan perkembangan koperasi kepada anggotanya. Nah, selain itu juga anggota di situ memiliki kewenangan, memiliki hak suara untuk menentukan pengurus, apakah ini pengurus masih bisa dimasukkan lagi ke koperasi ataupun dikeluarkan. Nah, ini yang membedakan dengan badan usaha yang lainnya, karena di sini anggota itu benar-benar berada di tingkat paling atas, karena anggota juga merupakan pemilik dari koperasi tersebut. Selanjutnya, di samping ada rapat anggota tahunan, juga ada sisa hasil usaha.
Sisa hasil usaha itu dapat diartikan sebagai pendapatan bersih setelah dikurangi penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk juga pajak. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari BMT UGT Sidogiri Desa Pungkur Kecil. Itu ada pendapatan selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Nah, pada tahun 2013 itu mendapatkan pendapatan senilai Rp46.412.000. Kemudian di tahun 2014 itu mendapatkan pendapatan Rp135.163.200.000. Kemudian pada tahun 2015 itu mendapatkan pendapatan Rp328.799.350. Nah, di situ terlihat kan bahwasanya BMT UGT Sidogiri Desa Pungkur Kecil itu mengalami peningkatan terus selama 3 tahun berturut-turut itu. Nah, itu bisa disebut BMT-nya itu BMT yang sehat karena mengalami peningkatan terus setiap tahunnya. Oke, baik, setelah kita membahas tentang sisa hasil usaha, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mendirikan KSPPS. Itu tahap-tahapnya ada 6 ya. Yang pertama, tahap persiapan awal, yaitu penyuluhan dan rapat anggota itu minimal 9 orang. Lalu yang kedua ada pembuatan akta pendirian oleh notaris ya. Nah, yang ketiga yaitu adanya dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini ada 2 macam, ada dokumen pokok dan ada dokumen khusus. Kalau dokumen pokok itu di dalamnya terdiri dari 2 salinan akta bermaterai, lalu berita acara rapat pendirian dan rencana kerja selama 3 tahun ke depan. Ada ART-nya. Nah, kemudian dokumen khusus itu terdiri dari bukti modal sendiri, CV dari pengurus dan pengawas, lalu surat rekomendasi atau sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu pengesahan badan hukum. Nah, di situ dari pembuatan akta notaris tersebut, lalu si notaris itu mengajukannya ke Kementerian Koperasi. Nanti dari situ ada proses dan menghasilkan SK, yaitu si surat keputusan. Selanjutnya yaitu perizinan usaha. Nah, di situ nanti ada izin usaha simpan pinjam, nanti akan mendapatkan nomor induk berusaha. Tahap yang terakhir yaitu urus izin operasional ke dinas setempat. Kalau BMT-nya itu berada di desa, maka surat izin operasionalnya ke kubu ya. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Yusmaula izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi